Baik, terima kasih teman-teman, diskusinya cukup menarik ya, cukup banyak yang berpartisipasi. Saya tidak tahu akan mulai dari mana, cuma nanti saya mengalir saja begitu menjelaskannya. Kalau misalkan nanti saya sudah selesai, saya dicatat dulu ya, jadi jangan dipotong dulu ketika saya menjelaskan. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, nanti saya beri kesempatan. Baik, ini untuk memberitahu kepada teman-teman yang lain ya tentang masalah al-jarh wa ta'dil. Kita menyatukan persepsi dulu ya sebelum sampai kepada diskusi yang mungkin tidak semuanya paham. Kita satukan persepsi dulu. Jadi al-jarh wa ta'dil ini adalah salah satu ilmu dalam bidang kajian ulumul hadis ya. Ilmu ini adalah sebuah ilmu yang memberikan penilaian terhadap para rawi hadis. Jadi kan jumlah perawi hadis itu banyak sekali. Kita mengetahui seorang rawi itu thiqah atau tidak melalui apa? Melalui ilmu al-jarhu wa ta'dil. Apa itu al-jarhu wa ta'dil? Al-jarhu itu artinya secara bahasa itu melukai. Tetapi yang dimaksud di ilmu ini adalah memberikan komentar atau penilaian negatif terhadap seorang rawi, itu al-jarhu. Kemudian at-ta'dil memberikan penilaian positif atau memberikan adalah kepada seorang rawi. Nah, kitab-kitab al-jarhu wa ta'dil itu disebut kutubur rijal atau kita sebut dengan kitab biografi para atau bukan biografi ya, kitab penilaian ulama tentang seorang perawi hadis. Itu saya sudah sampaikan di WA, itu saya kirim, itu salah satu contoh dari kitab Taqribut Tahdzib karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, wafat tahun 852 Hijriah. Jadi dua kitab beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ada namanya Tahdzibut Tahdzib, kemudian diringkas oleh beliau menjadi kitab namanya Taqribut Tahdzib. Nah, dua kitab ini yang kemudian banyak dipakai oleh ulama sampai sekarang ya. Jadi ulama kita banyak menggunakan kitab Taqribut Tahdzib karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini sebagai rujukan. Kenapa kitab ini kemudian dijadikan rujukan? Ada banyak alasan. Di antaranya adalah beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dinilai sebagai seorang pentakdil atau orang yang memberikan komentar kepada rawi hadis itu yang beliau bersifat muta'addil, artinya beliau tidak mutasahil, tidak terlalu mudah memberikan gelar yang baik kepada perawi hadis, dan juga bukan mutasyaddid, sering sekali memberikan komentar negatif kepada perawi hadis. Tapi beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani ini muta'addil, artinya beliau komentarnya itu tidak mutasahil dan tidak mutasyaddid, tidak terlalu menjatuhkan tapi tidak menggampangkan begitu. Ada juga dua kitab lain yang cukup masyhur, yaitu karangan Abi Hatim Ar-Razi, kemudian juga beberapa kitab lain yang dinilai oleh ulama sebagai ulama yang muta'addil. Baik, kemudian bagaimana ilmu al-jarh wa ta'dil ini memberikan penilaian kepada ulama? Jadi diberi namanya gelar-gelar khusus yang sudah saya kirimkan di WA itu ya. Kalau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mempunyai 12 tingkatan, 12 tingkatan perawi hadis yang diberi gelar oleh beliau. Gelar nomor 1 sampai nomor 6 itu gelar yang ta'dil atau memberikan komentar positif. Sedangkan 7 sampai 12 itu gelar yang negatif. Jadi kalau tingkatan sahabat, sampean bisa lihat di yang saya kirim itu sudah tidak ada gelarnya. Kalau sahabat itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah
kita bilang as-sahabah kulluhum udul, sahabat itu semuanya adil ya. Dan ini nanti akan sampai kepada pembahasan masalah adil itu bagaimana. Saya kira teman-teman tadi masih belum sepakat ya masalah istilah thiqah itu semuanya belum bisa menggunakan. Jadi bedakan antara thiqah dan dhabit ya. Kalau dalam hadis kita bilang thiqah. Thiqah itu adalah perpaduan antara sifat dhabit, kuat hafalannya atau tulisannya, bagus tulisannya, rapi tulisannya. Ketika diminta bisa langsung dikeluarkan melalui hafalan atau tulisannya rapi, itu dhabit. Seperti tulisannya perempuan di zaman sekarang ya. Kalau yang bagus, kalau yang tulisannya Mas Nabil nih saya nggak tahu, mungkin bagus kalau Mas Nabil. Kalau yang lain biasanya tulisannya cowok itu kayak cakar bebek gitu ya. Nah itu kalau dhabit begitu ya, dia mudah mengeluarkan hafalan-hafalannya. Yang kedua adalah sifat adalah, yang kemudian nanti ditanya, nyambung pertanyaan sifat adalah itu seperti apa, dosa bagaimana yang bisa mengurangi sifat adalah. Jadi gabungan antara adalah dan dhabit itu namanya thiqah. Thiqah itu kalau kita artikan secara bahasa Indonesia ya terpercaya begitu ya. Adalah sudah sering saya sampaikan kepada kalian, adalah itu bagaimana? Mulazamatut taqwa, orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menghindari maksiat dan juga menjaga muruahnya. Ada permasalahan kemudian dalam masalah adalah ini. Karena yang menjadi problem nantinya dalam menilai para rawi itu adalah para perawi yang dinilai bukan berasal dari golongan ahlus sunnah wal jamaah, atau nanti disebut ahlul bid'ah wal ahwa ya. Para pelaku bid'ah dan pelaku orang yang suka mengikuti hawa nafsunya. Siapa saja misalkan disebutkan oleh ulama, misalkan Khawarij, Murji'ah, Syiah, kemudian Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah, Syiah Rafidah, kemudian Nasib atau Nawasib dan lain-lain. Itu disebut ahlul bidah wal ahwa. Di luar ahlus sunnah wal jamaah itu ahlul bidah wal ahwa. Bagaimana para perawi hadis yang kemudian pengikut aliran-aliran ini, misal dia ikut Khawarij, itu bagaimana? Nah, maka diberikan gelar oleh ulama, mereka termasuk ahlul bidah wal ahwa. Tidak bisa diberikan gelar adil mereka itu. Cuman teman-teman, ini perlu saya sampaikan karena ini teman-teman mahasiswa ya, walaupun bukan anak hadis. Tetapi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kriteria 12 kriteria itu, beliau menempatkan para pelaku ahlul bidah wal ahwa yang saya sebutkan tadi itu di posisi kelima, diberi gelar dengan soduk, yaitu orang yang soduk ya. Soduk itu dari siddiq, itu dari sodaqah, itu orang yang jujur, tetapi diberikan keterangan tentang kebid'ahannya. Misalkan dia soduk tetapi dia sahibul ahwa, misalkan mengikuti Syiah atau ikut Khawarij, itu dijelaskan oleh beliau dalam kitab beliau Taqribut Tahdzib atau Tahdzibut Tahdzib itu. Nah, jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani masih menerima dan masih berada di posisi yang lumayan ya, posisi kelima, walaupun hadisnya nanti seperti yang sudah saya kirim itu tidak bisa menjadi hujjah ya. Dia hanya bisa menjadi mutabi atau menjadi penguat dari hadis-hadis yang lain. Ya, seperti yang kalian ketahui itu ada hadis Hasan li ghairihi, itu mereka hanya posisinya sebagai penguat apabila mereka ahlul bidah wal ahwa, tetapi secara keadalahan atau mereka secara intelektual hafalannya masih bagus. Nah, jadi itu sebenarnya yang kemudian banyak diskusi tentang ulama. Kemudian pertanyaan langsung nyambung tadi, pertanyaan itu dosa apa masuk adil? Misalkan ada orang yang tadi disebutkan memelihara anjing atau meludah ke sisi kanan ya.
Untuk masalah anjing, teman-teman, itu di dalam Islam antar madhab itu berbeda. Kalau kita ya, madhab Syafi'i, anjing itu najis, liurnya termasuk bulunya itu najis. Tapi walaupun najis, kita tidak boleh misalkan kemudian menganggap dia binatang yang harus kita cemooh atau kita bunuh atau tidak. Dia tetap adalah binatang yang berhak hidup, tetapi kita yang bermadhab Syafi'i menganggap dia najis. Jadi itu Imam Syafi'i. Tapi berbeda Imam Syafi'i dengan Imam Malik kalau nggak salah. Imam Malik menilai kalau hanya memegang bulu ketika dia kering gitu ya, itu tidak ada masalah, itu suci. Bahkan seperti air liur menurut beliau itu suci, karena asal dari makhluk Allah itu diciptakan suci menurut Imam Malik. Kemudian yang najis dari anjing itu hanya sesuatu yang keluar dari perutnya, semisal muntahan atau kotorannya. Itu masalah anjing. Ini keadaan dalam anjing saya kira juga wallahu alam Anda mendapat cerita dari mana ya. Anjing di masyarakat Arab itu memang sebagian ya, dalam fikih itu ada anjing digunakan untuk berburu dan itu ada babnya dan itu diperbolehkan dalam Islam. Kalau misalkan itu anjing untuk digunakan untuk berburu ya, saya kira kalau dia apalagi penganut mazhab Maliki, tentunya itu boleh-boleh saja dan tetap dinilai adil ya. Bagaimana dengan meludah ya? Meludah ini saya kira masalah muru'ah ya. Meludah kemudian bersin, keluar ingus begitu ya di depan orang. Nah, makanya ulama itu untuk menjaga muru'ah itu memang kadang-kadang begitu ya. Ya enggak ya karena memang ada ajarannya, dibilang ulama jaim gitu ya. Tapi memang seperti itu ya. Termasuk masalah kentut misalkan. Masalah kentut itu kalau bagi tokoh ulama itu masalah yang sangat besar ya, masalah yang sangat besar. Bagi kaum perempuan mungkin juga itu masalah yang sangat besar, karena sampai kepada cerita kita itu seseorang itu karena dia berakhlak baik ya, ketika bertemu begitu ya, dia dalam suatu keadaan ada perempuan yang kemudian tidak sengaja kentut di depan seorang syekh gitu, seorang tokoh gitu ya. Kemudian tokoh ini belum dikenal oleh perempuan itu. Itu katanya Allah alam riwayat ini ya. Itu si syekh itu ketika si perempuan itu kentut tentu wajahnya berubah gitu ya, karena malu kan, malu ketahuan orang. Si syekh ini apa yang dia lakukan? Dia pura-pura tuli. Pura-pura tuli. Ketika diajak bicara sama perempuan itu dia bergestur gitu ya, seakan-akan dia tuli. Seakan-akan dia tulis sehingga perempuan itu merasa senang. Oh, alhamdulillah ternyata dia tidak tahu kalau tadi saya kentut. Dan yang dilakukan oleh syekh itu katanya dia berpura-pura tuli sampai dia meninggal ya. Sampai dia meninggal si perempuan itu. Jadi dia menjaga itu terus. Baik. Nah itu ya masalah dosa, saya kira yang dosa besar itu sudah dijelaskan dalam hadis ya. Itu misalkan membunuh, kemudian berzina, kemudian uququl walidain, itu dosa besar. Tentunya kalau orang pelaku dosa besar ini hadisnya bermasalah. Tapi dosa besar nanti terbagi menjadi dua ya. Dosa besar itu dikategorikan dalam ilmu al-jarh wa ta'dil itu menjadi dua. Ada yang mufassiqah, ada yang mukaffar. Ada yang menjadikan pelaku dosa ini orangnya fasik saja. Jadi dia tidak sampai kafir, tapi dia fasik saja. Nah yang fasik ini kadang-kadang masih dipakai hadisnya, tetapi walaupun dengan derajat yang rendah. Tapi kalau yang mukaffaroh, yang sudah melakukan dosa yang membuat dia kafir, itu sudah tidak bisa digunakan hadisnya. Begitu. Kemudian tadi tentang pembuktian al-jarhu wa ta'dil ya, atau apakah ada usaha dari ulama itu untuk melakukan korespondensi ya. Sepaham saya kalau korespondensi itu adalah kesesuaian antara apa yang ada dalam pikiran kita dengan yang ada dalam realita, itu koresponden. Artinya seperti dalam ilmu dalam Islam,
tatabuqu ma fi dhihni bima fil waqi, adalah kesesuaian antara yang ada dalam pikiran dengan realitanya. Seperti Al-Imam Jalaluddin Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ulama besar. Kita ihtiram, kita hormat kepada beliau. Tetapi beliau sebagaimana kita manusia biasa, tentunya dalam karya-karyanya itu tidak maksum, tidak terlepas dari dosa ya. Beliau sudah berijtihad dengan seperti itu, memberikan penilaian kepada para rawi itu yang beliau lakukan. Apakah tidak mungkin ada kesalahan misalkan? Ya bisa saja terjadi kesalahan. Makanya kalian sebagai pembelajar bisa saja nanti dalam skripsi, atau walaupun ini bukan anak hadis ya, bisa juga menggabungkan mungkin tafsir dan hadis, wallahu a'lam. Teman-teman IHA terutama ya, bisa mengkaji benar enggak, apakah semua yang sudah dilakukan oleh imam-imam kita dalam kutubur rijal itu sudah sesuai antara realita dan juga apa yang ada dalam tulisan-tulisan mereka. Nah, itu yang dilakukan oleh banyak sarjana-sarjana kita, dan ditemukan misalkan bisa saja ada penilaian yang keliru karena begitu banyaknya jumlah rawi. Bisa saja misalkan ada seorang perawi yang dia tidak Syiah kemudian dibilang Syiah misalkan. Kenapa begitu? Karena terbukti kalau kalian baca beberapa penelitian itu, termasuk dalam kitab Sahih Bukhari dan Kutubus Sittah, itu ada perawi-perawi yang sebenarnya masuk dalam kategori ahlul bidah wal ahwa tadi. Jadi dalam Sahih Bukhari itu ada perawi yang dia adalah Syiah, ada perawi yang dia adalah misalkan Khawarij. Itu padahal itu adalah kitab sahih ya. Kalau begitu, apakah kemudian yang salah siapa? Apakah Imam Bukhari atau seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam memberikan nilai kepada seseorang? Atau Imam Bukhari menganggap hal itu tidak bermasalah bagi hadis yang diriwayatkan karena berbeda ya. Walaupun dia Syiah mungkin secara akidah, tapi dia tidak sampai kafir, atau secara keadalan dia masih bagus. Nah itu perlu dikaji ulang ya. Makanya teman-teman silahkan Anda baca-baca atau mengkaji ini dengan serius ya. Kemudian adakah yang belum diberi penilaian oleh ulama kita tentang para perawi hadis ini? Setahu saya kita itu sekarang hanya merujuk kepada kitab-kitab ini, dan hampir seluruh rawi dalam kutubus sittah itu sudah diberi penilaian. Sudah ada yang memberi penilaian. Jadi kita mungkin yang bisa kita lakukan adalah membandingkan misalkan antara Ibnu Hatim Ar-Razi dan Imam Nawawi dan misalkan dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, bagaimana penilaian kepada seorang rawi, karena mungkin sudah tidak ada lagi rawi-rawi yang itu sudah belum tertulis ya. Andaikan itu belum tertulis sampai sekarang dan tidak tulis di mereka, bisa menjadi dia itu digelari dengan mastur, orang yang tidak diketahui apakah dia sudah diberikan predikat bagus oleh ulama atau diberi gelar majhulul hal, tidak diketahui keadaannya. Nah, jadi itu ya. Jadi saya kira sudah semuanya ditulis, tinggal kita melakukan komparasi mungkin antara Ibnu Hajar Al-Asqalani dan imam-imam yang lain, apakah sama hasil penilaiannya terhadap seorang rawi. Kemudian tentang al-muttaham bil kadzib, tadi ada pertanyaan tentang al-muttaham bil kadzib. Ini sudah pernah saya jelaskan sebenarnya ya. Jadi dalam ilmu hadis itu, orang yang al-muttaham bil kadzib ini dia hadisnya adalah mungkar namanya. Termasuk dalam hadis dhaif disebabkan cacat pada rawinya. Al-muttaham bil kadzib itu sebenarnya dia tidak pernah terbukti dia berbohong kepada Rasulullah, tidak seperti hadis maudhu yang diriwayatkan oleh para pembuat hadis palsu yang kita sebut dengan wadda. Tapi al-muttaham bil kadzib ini mereka pernah ya ketahuan berbohong, berinteraksi dengan manusia, pernah berbohong, ketahuan berbohong, banyak bohongnya. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak bohongnya ketika berinteraksi dengan manusia ini, kemudian ketika dia meriwayatkan hadis, kita sebut dia muttaham bil kadzib, walaupun dia tidak terbukti melakukan kebohongan dalam bidang hadis, dan hadisnya dinamakan hadis mungkar, termasuk hadis yang dhaif ya.
Kemudian yang terakhir, apakah ulama sekarang bisa masuk sebagai pentakdil? Kalau pentakdil ini biasanya merujuk kepada kitab yang dahulu ya, seperti ulama-ulama sekarang, seperti dalam Ahlussunnah wal Jamaah, Syekh Yasin Al-Fadani itu beliau mengetahui para perawi hadis yang begitu sangat banyak itu, sehingga beliau mungkin bisa sampai menghukumi sebuah hadis, bisa tahu bahwasanya ini hadis hasan, hadis sahih. Tetapi kita juga punya ulama kontemporer seperti Syekh Albani itu, walaupun ada sedikit kontroversi ya di Syekh Albani, beliau bisa ya memberikan penilaian terhadap hadis. Dia bilang ini hadis sahih ya, tetapi merujuk kepada karya-karya ulama terdahulu, karena Syekh Albani ini tinggal di perpustakaan gitu ya, asalnya dari Albania ya. Tetapi ini masih terjadi kontroversi Syekh Albani, karena di kata ulama yang pakar dalam bidang ini, Syekh Albani mensahihkan sebuah hadis di satu keterangan, di satu kitabnya, tapi di keterangan yang lain dia dhaifkan. Ada tanakut ya, ada seperti pertentangan antara kalam-kalam atau perkataan-perkataan Syekh Albani ini.